Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih bisa membersamai para pencinta machine learning. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari logistic regression. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai logistic regression untuk binary classification. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai logistic regression multi-class classification untuk data berbentuk image. Ya. Nah, seperti biasa, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu import library, baru kemudian meload data, menampilkan fitur dataset, menampilkan citra dataset, splitting data, fitting, training model, prediksi model, dan evaluasi model. Nah, ada hal yang menarik di sini. Data yang akan diambil bukan berasal dari dataset yang berextension CSV ya, atau yang berformat CSV, akan tetapi kita mengambil data yang sudah ada di skillennya. Jadi tinggal dipanggil library tersebut, kemudian datanya nanti akan di load. Kita mulai yang pertama, import beberapa library, import pandas std, import skillen, kemudian import matplotlib, pyplot, splp, kemudian import sidon sn. Oke. Nah, di sini ada tambahannya pandas untuk data frame-nya, kemudian skillen, ada beberapa sub library yang akan kita ambil dari skillen, kemudian matplotlib untuk menggambar grafik, memunculkan citra atau gambar dari datanya. Kemudian di sini juga kita menggunakan Seaborn untuk menggambarkan bagaimana perbandingan antara pengenalan yang dilakukan atau klasifikasi antara nilai aktual dengan prediksi. Nah, kita meload data. Di sini kita menggunakan skillen ya, skillen dataset. Skillen dataset, import load digit. Nah, di sini ada data load digits sudah dalam bentuk dataset ya. Ini merupakan tulisan tangan dalam bentuk citra dari 0 sampai 9. Nah, akan tetapi data yang diberikan tidak hanya citranya saja, beberapa fitur dilengkapi. Ya, sebentar kita lihat fitur-fitur apa saja. Setelah kita load, kemudian kita membentuk function load digits, kemudian kita tampung pada variabel digits. Oke. Nah, kemudian ini sejumlah data dari digit tersebut ya. Ini dari fitur-fiturnya, grafiknya, tulisannya ya. Kalau misalkan kita akses satu persatu bisa juga. Misalkan digits ya, setiap melakukan pemanggilan fitur berarti harus diawali dengan nama variabel yang memuat data tersebut. Ya, di sini nama variabelnya adalah digits. Yang kita panggil misalkan data. Ya. Nah, ini data secara keseluruhan. Tapi misalkan kita mau melakukan pemanggilan, ya, terhadap keseluruhan fitur data, maka kita belum
memanggil fiturnya. Kita lihat dulu fitur apa saja yang ada. Nah, ini ada beberapa fitur yang ada pada dataset digit ini. Ya, yang pertama ada SCR. Kemudian DSCR ini adalah deskripsi, ya. Kita lihat data, feature name, nama fiturnya, kemudian frame, images, citranya sendiri, targetnya dalam bentuk data dari citra ini, kemudian nama targetnya. Kita lihat untuk menampilkan DESCR, berarti digits.DESCR, ya. Nah, data yang bisa diperlihatkan di sini adalah siapa kreator dari dataset ini. Ini ada ya kreatornya, Alfaidin. Kemudian sejumlah informasi lain bahwa dataset ini memiliki arsip di ics.uci.edu. Kemudian isi dataset ini sendiri merupakan optical recognition of handwriting dalam bentuk digit. Jadi merupakan citra tulisan tangan, digit tulisan tangan. Ya. Kemudian sejumlah informasi lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, untuk yang lainnya misalkan data, ya, data. Nah, ini data, keseluruhan data yang ada pada dataset digits ini. Nah, untuk mengkhususkan misalkan data berapa yang kita ambil, misalkan dari 0 sampai 5. Berarti ada 5 data, ya. 1 data pertama, 2, 3, 4, 5. Jadi data ini merupakan satu data ini, ya, yang ditandai dengan ini berjumlah 64, ya, 64 data 1, 2, 64 data. Ukuran pixelnya itu kita lihat, ya, di kids data, shape. Nah, jadi ada 1797 gambar tulisan tangan yang berangka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ukuran shape-nya itu adalah 64, atau dalam hal ini 8 kali 8. 8 barisnya atau 8 kolomnya. Nah, kemudian target, ya, target untuk target kurang lebih sama, ya, digit target. Nah, ini targetnya. Nah, targetnya itu dari 0, 1, 2 sampai 9. Ya. Ini target data secara keseluruhan. Kalau misalkan kita melakukan selection data, slicing data, target dari 0 sampai 5 itu dengan indeks dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi targetnya itu dimulai dari digit 0, 1, 2, 3 sampai 4. Oke, nah sekarang ini kita sudah menampilkan fitur datasetnya tadi, ya. Dahulu tadi fitur datasetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kemudian kita tampilkan citra datasetnya. Citra datasetnya, fitur datasetnya, mungkin di sini kita deklarasikan, ya. Ada deklarasi.
deklarasi fitur. Oh, ada deklarasi fitur. Berarti kita deklarasikan dulu fiturnya. Deklarasikan ya. Deklarasi berarti X-nya sama dengan tadi digits ya, untuk mengambil data ini merupakan X, nilai X ya, kemudian yang sebagai variabel terikatnya yang merupakan target, digits target. Nah, ini adalah targetnya. Oke, deklarasi variabelnya sudah terdefinisi. Sekarang kita tampilkan citranya ya. Penasaran nih apa isi dari dataset ini, log digit ini. Nah, kita lihat gray plt.gray. Oke. Kemudian di sini kita contohkan misalkan untuk 5 data. Ini range 5 data. Nah, kemudian di sini plt not show pada dataset digits that English. Nah, kemudian plt.show. Nah, di sini bisa dilihat ya tampilan datanya sebanyak 5 citra yang ditampilkan. Ini merupakan citra pertama, kemudian 3, 4, dan citra yang kedua. Sudah ada 5 citra yang kita lihat ya di sini. Nah, citra 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus atau kalau misalkan mau dilihat ya pastinya citra ini berapa nilainya. Berarti di sini digits, kemudian data dari 0 sampai 5 ya. Digits. Nah, ini adalah citranya. Jadi nilai pixelnya ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan di sini sampai 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Oke. Selanjutnya kita melakukan splitting data. Nah, splitting data untuk membagi data ini ke dalam data training dengan data testing. Data training untuk melatih data tersebut ya, melatih modelnya sebagai pengetahuannya nantinya untuk mengambil sebuah keputusan melakukan klasifikasi. Nah, pada saat dilakukan pengujian atau dilakukan testing. Nah, dari skillen model selection import range split. Nah, kemudian didefinisikan variabel-variabelnya extract dari range
test train test split x y test size. Test size ini merupakan ukuran dari jumlah data testing. Jadi kalau ukuran data tes di sini 0,2, berarti data trainingnya adalah 0,8. Salah satunya saja yang ditulis. Kalau misalkan test size, bisa juga di sini train size 0,8. Ya, tidak boleh data trainingnya lebih kecil dari data testingnya. Random step sama dengan 0. Oke. Setelah itu dilakukan fitting atau training model. Nah, diambil lagi dari skillan, from skillan linear model in logistic regression. Kita mau melakukan satu klasifikasi menggunakan logistic regression untuk yang multi-class. Nah, di sini kita mau diakan logistic regression, kemudian berikan nama. Oke. Yang dilakukan fit data x train sama y train. Oke. Nah, setelah dilakukan training dengan itu, selanjutnya dilakukan prediksi data. Cara prediksi data, kita log rep, tetap nama variabel yang mengandung fungsi logistic regression-nya, predict. Nah, metode yang digunakan adalah logistic regression. Predict yang mau diprediksi adalah data test, x-test. Misalkan di sini predict di sini. Nah, predict berarti dia di sini merupakan tunggal. Nah, prediksi ini, hasil prediksi nanti ditampung pada variabel rep. Rep, repnya ini, repnya mau dilihat lagi y-testnya, y-testnya bisa dibandingkan sendiri. Jadi sekilas mungkin ada yang mirip ya, tapi kalau dari secara jeli melihatnya nanti hasilnya pasti ada perbedaan. Nah, berikutnya kita melakukan evaluasi model. Ya. Evaluasi model untuk melihat perbandingan antara data training dengan testing. Log rep score x train y train. Oke, di sini kita kasih nama performa train. Oke. Kemudian performa test, ya, jadi merupakan performa atau kinerja dari training, ini train, kemudian test. Untuk tes. Log rep score test y test. Oke. Kemudian kita cetak
untuk misalkan performa trading. Nah, itu adalah performa variabelnya trading. Performa testing, kemudian performa test. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa performa atau kinerja dari training proses pelatihan itu 1,0, artinya 100% ya, sangat tinggi. Kemudian performa testing itu 96,67% atau 0,96. Nah, ini untuk perhitungan menggunakan evaluasi model skor ya. Nah, gimana kalau misalkan kamu melakukan evaluasi model matriks yang lain ya. Evaluasi model menggunakan confusion matrix misalkan. Nah, berarti confusion matrixnya ini sebagai dari juga dari sklan dot matrix in or confusion matrix. Oke, kemudian confusion matrix, confusion matrix berarti dia yaitu test, kemudian dibandingkan nilai antara nilai tes atau dalam hal ini nilai aktualnya dengan nilai hasil prediksi atau klasifikasi dari logistic regression. Oke, kita tampung pada variabel CM. Nah, jadi CM-nya, nah ini adalah hasil CM-nya. Nah, jadi di sini ya ada data yang menempati diagonal ini, artinya antara prediksi dengan nilai aktual atau antara nilai Y-test dengan Y-prep itu sama. Nah, sementara ada yang angka-angka di luar yang diagonal, nah berarti itu adalah yang tidak valid atau yang error. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana visualisasi kinerja ini atau performa ini dalam bentuk plot gambaran. PLT figure, kemudian quick size dengan atur ukurannya, dia landscape, kemudian SM CM true, kemudian PLT. Jadi dalam hal ini membuatkan gambar sibonnya ya, gambar sibon merupakan sibon kita berikan keterangannya pada sumbu X dengan sumbu berarti PLT X label misalkan nilai hasil prediksi oke. Kemudian PLT
tidak label aktual, nilai aktual. Oke, nah ini ya, di sini ada nilai hasil prediksinya dengan nilai aktual. Nah, dari keseluruhan data sebanyak 1900 sekian data tadi ya, dibandingkan. Nah, ternyata performa trainingnya 1,0, kemudian performa testingnya 0,96. Nah, berarti nilai 0,96 ini lah yang digambarkan. Makna dari gambar ini untuk hasil prediksi dengan digit tulisan tangannya angka 0 itu sama ya, sama dengan nilai aktual atau nilai tesnya sebanyak 27. Berarti semuanya benar, semuanya sama. Nah, kemudian untuk angka 1 yang benar ya, yaitu ada 34. Yang salah itu angka 1-nya dikenal, angka 6-nya dikatakan 1. Kemudian angka 8 dikatakan sebagai 2. Nah, kemudian untuk angka 2, angka 2 itu yang benar prediksinya adalah 35. Nah, sementara yang salah angka 8 dikatakan sebagai angka 2 ya. Nah, demikian juga angka 3, 29 yang benar, 1 yang salah. Nah, kemudian angka 4, 29 yang benar, 1 yang salah. Kemudian 37 yang benar, angka 5, 1 yang salah. 43 semuanya benar ya. Kemudian 38 di sini ada yang salah ya. Angka 4 dikatakan sebagai angka 7. Kemudian di sini ada 1 yang salah pada angka 8. Angka 1 dikatakan sebagai angka 8. Kemudian di sini angka 9, 40 yang benar, ada yang salah, yaitu angka 5 dikatakan sebagai angka 3. Nah, demikian proses memodelkan logistik regresi atau regresi logistik menggunakan multi classification. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data image. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.